Sayap militer milisi Palestina berkas tahanan akan mengejutkan otoritas Israel. Wakil Komandan Sayap Militer Milisi Palestina Brigade Izzuddin Al-Qassam, Marwan Isa, mengatakan berkas tahanan Palestina akan mengejutkan otoritas pendudukan Israel. Selain itu, Iza memperingatkan bahwa kelompok perlawanan akan mengejutkan musuh dan juga teman. Pejabat Brigade Al-Qassam ini membuat komentarnya dalam satu film dokumenter yang ditayangkan pekan lalu di Al Jazeera. Banyak pihak meragukan kemampuan perlawanan Palestina, ungkap Isa. Dia menambahkan, saya tidak melebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa berkas para tahanan akan memicu beberapa kejutan bagi pendudukan Zionis. Dia mengungkapkan bahwa pertukaran tahanan mungkin segera dilakukan. Ini dia menunjukkan masalah paling penting saat ini di atas meja perundingan. Kita tidak bisa membuang waktu lebih banyak saat kita melihat penderitaan dan rasa sakit para tahanan di dalam penjara Israel dan keluarga mereka, ungkap dia. Pejuang perlawanan menurut Isa masih melindungi dan menjaga para tahanan Israel yang ditahan di Gaza. Sementara itu, kelompok-kelompok di Palestina tidak banyak berharap terjadi perubahan besar dalam pemerintahan baru Israel setelah tergulingnya Benyamin Netanyahu. Mereka mengatakan, Perdana Menteri baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan menerapkan agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya Benyamin Netanyahu. Kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada Minggu sebagai urusan internal Israel. Adapun kelompok-kelompok di daerah jalur Gaza berjanji terus memperjuangkan hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak 2007. Kementerian Luar Negeri Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak akurat untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai pemerintah perubahan kecuali ada perubahan signifikan dalam posisinya pada pihak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka yaitu negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sejarah Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam yang coba direbut Zionis Israel. Aksi brutal tentara Israel menembaki warga Palestina yang sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa menuai kecaman keras dari penjuru dunia, terutama dari negara-negara Muslim. Aksi tentara Israel itu merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar. Tidak hanya membunuh warga sipil tidak bersenjata, aksi kekerasan itu juga menodai kesucian Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Ka'bah di Mekah. Masjid Al-Aqsa berada di puncak bukit kota tua Yerusalem. Oleh orang Yahudi, komplek masjid itu disebut-sebut sebagai Gunung Bait Suci alias Temple Mount. Sementara bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa adalah tempat paling suci ketiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah selama 17 bulan. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Al-Bara ia berkata, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Padahal beliau amat senang jika disuruh menghadap Ka'bah. Maka Allah pun menurunkan ayat, kami telah melihat penglihatan wajahmu di langit, maka kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhoi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Maka beliau dihadapkan wajahnya ke Ka'bah. Ketika itu seseorang sholat asar bersama beliau lantas keluar dan melewati sekelompok orang-orang Ansar. Lalu ia katakan kepada mereka sekaligus bersaksi bahwa ia telah sholat bersama Nabi SAW dan kiblat beliau telah dihadapkan ke Ka'bah. Maka mereka pun menggeser kiblatnya yang ketika itu mereka sedang rukuk pada sholat asar. Hadis riwayat Bukhari
nomor 7252 Fathul Bari Syahih. Mula-mula, sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan menghadap ke arah kiblat adalah sholat asar, dan ikut sholat bersamanya satu kaum. Maka keluarlah seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang sholat bersamanya. Lalu lelaki itu berjumpa dengan jemaah satu masjid yang sedang mengerjakan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka ia berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Mekah atau Ka'bah." Maka jemaah tersebut memutarkan tubuh mereka yang sedang sholat itu ke arah Baitullah. Tersebutlah bahwa banyak lelaki yang meninggal dunia selama sholat menghadap ke arah kiblat pertama sebelum dipindahkan ke arah Baitullah. Kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan mengenai mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah ayat 143. Imam Bukhari menyendiri dalam mengetengahkan hadis ini melalui sanad tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga singgah di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis saat perjalanan suci Isra Mi'raj. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut yaitu Baitul Muqaddas yang terletak di Elia, Yerusalem, tempat asal para nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka di tempat mereka. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku itu lebih utama dari 1000 sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Dan kami meriwayatkan dalam hadis Abu Darda dan Jabir secara marfu, keutamaan sholat di Masjidil Haram dibanding yang lainnya adalah 100.000 sholat. Keutamaan sholat di masjidku itu 1000 sholat, dan keutamaan sholat di Masjid Baitul Maqdis 500 sholat. Al-Baihaqi. Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah masjid yang penuh dengan sejarah.